kiasan saja. Antus rotil abdi watakini wakanati, bahwa Allah akan menolong hambanya dan Allah akan memperkuat hambanya dan Allah akan membantu hambanya manakala dia sudah cinta kepada hambanya. Ya. Jadi pandangan matanya bisa jauh memandang, kemudian pendengarannya bisa kedengaran dari jauh juga ya. Jalannya bisa jadi dari kaki. Orang sekali kumpul bisa meninggal karena dibantu dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika seseorang dengan sholat sunnahnya sudah akur cintanya kepada Allah, maka Allah pun akan memaafkan dengan orang itu dengan memberikan pertolongan kepada orang itu. Itulah salah satu dari keutamaan melaksanakan sholat sunnah untuk meraih cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah sudah cinta kepada hambanya, maka Allah akan membantu pendengarannya, membantu penglihatannya, membantu tangannya, membantu kakinya. Jadi kuat orang ini. Kemudian juga wahai sirron minal istighfar, dan juga seyogianya sepantasnya seseorang itu memperbanyak istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ucapan-ucapan istighfar. Mana di antaranya? Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi. Sholat. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi. Istighfar. Disunahkan memperbanyak istighfar. Dan di antara ucapan istighfar adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasai, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya ma'ra'aitu ahadan aksara min ayatin, tidak pernah aku melihat seseorang yang lebih banyak mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaihi min Rasulillah SAW ketimbang daripada Rasulullah SAW. Maka kalau ditanya siapa orang yang paling banyak mengucapkan istighfar, kata Abu Hurairah, aku belum pernah melihat orang yang lebih banyak pada istighfarnya daripada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Salah satu dari istighfarnya adalah astagfirullah Tubu ilaihi min jami'il ma'asi wa dzunub, la haula wala quwwata. Enggak apa-apa ya Pak Haji. Astagfirullah. Di sini kan wa atubu ilaihi. Rasulullah punya dosa. Rasulullah tidak punya dosa, tapi kita Istighfarnya banyak. inilah menjadi dalil bahwa orang istighfar juga punya dosa. Orang yang punya dosa hanya istighfar, dan kita yang banyak dosa malah malas istighfar. Kita kebalikannya. Yang tidak punya dosa rajin istighfar, yang punya dosa malah malas istighfar. Jadi istighfar tidak punya dosa. Makanya anak kecil, ya, anak kecil itu kalau takut tetap mintain supaya diampuni. Karena anak kecil juga doanya tetap Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi Wa'fu anhu. Walaupun anak kecil juga punya Dosa. karena yang namanya istighfar gak punya Dosa. contohnya siapa?
Rasulullah Sallallahu ada yang bilang kalau Rasul punya dosa bertobat, tobatin apa? Kalau Rasul yang punya dosa istighfar, ampun. mengistighfar apa? Ada yang bilang begini, karena di dalam surah Al-Baqarah itu dikatakan walal akhiratu khairul laka minal Ula. walal akhiratu, hari ini sungguh lebih baik buat kamu wahai Muhammad ketimbang hari yang kemarin. Jadi kalau Rasulullah hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari besok lebih baik daripada hari ini, hari besoknya lebih baik lagi dari hari yang sebelumnya. Jadi semakin bertambah hari semakin bertambah baik. Jadi yang kurang baik jadi kayak kesalahan, yang kurang bagus jadi kayak kesalahan. Makanya Rasul beristighfar itu. Astagfirullah. Ya. Kalau kita kan hari ini lebih baik, mungkin bisa jadi besok lebih jelek. Hari ini baik, besok bisa jadi jelek. Hari ini jelek, besok bisa jadi baik. Tapi kalau Rasul jaminan hari ini lebih baik daripada kemarin, hari besok lebih baik daripada hari ini. Jadi semakin lama semakin bertambah Baik. Jadi terus bertambah baik dan bertambah baik. Jadi Rasul itu mengistighfarkan yang kurang baiknya dibandingkan dengan hari yang selanjutnya. Kemudian khususon akhir lain, apalagi di tengah malam, di akhir malam itu sangat dianjurkan kita untuk Istighfar. di akhir malam. Kenapa? Lihatlah waktu istijabah, karena akhir malam adalah waktu untuk dijabah. Walaupun ayatul fi hajjil muhammad. Dan karena apa? Kita di akhir malam itu bermunajat dengan doa begini. Ilahi qad qaruba ajal wa tuba wa jisuka biyumin latafiul jibal wa la taksiluhul bihar as'aluka Allah ya Tuhan. Itu munajat yang itu malam. Munajat dari mana? Coba ayo kita baca sama-sama. Ilahi qad Qaruba aja. Nggak jelas. Wadorupat. Wajidtuka wala taksilul jihadi. As'aluka ya Ghaffar. Ilahi qad qaruba ajali wadorubat kuwati wajidtuka ya Ghaffar. Itu munajat di akhir malam. Artinya ilahi ya Allah, korban ada sedikit lagi mau meninggal. Ya, korban ajalku itu ya walaupun masih lama juga, itu masih tertunda.
Dekat. Jangan merasa aduh, saya masih sehat, saya masih muda, jangan dulu mati. Ya, makanya mati. Kan masa depan lebih dekat daripada masa yang depan. Ini sebenarnya dia udah berlalu. Dengan masa depan yang akan datang setahun, sebenarnya dia udah lewat. Dengan setahun yang akan datang, mana yang lebih dekat? Dekatan setahun yang akan Datang. daripada seperti yang sudah berlalu. Jangankan setahun aja, semenit yang sudah berlalu dengan 10 tahun yang akan datang, mana yang lebih dekat? Dekatan 10 tahun yang Akan datang. Kenapa? Karena seperti yang sudah berlalu, malah belum lewat. Nemuin lagi nggak bakal. Nggak bakalan kita temuin lagi. Tadi kita baca sholawat nih, Pak Samsudin baca Quran, Pak Dede baca sholawat, itu udah berlalu. Paling baru berapa menit? Iya. 10 menit yang lalu, itu nggak bakalan ketemu lagi sholawat itu tadi. Betul. Nggak bakalan ketemu lagi bacaan Al-Quran kan. Tapi 10 tahun yang akan datang, siapa tahu kalau masih banyak umur ya. Iya. Masih bisa Ketemu lagi. 10 tahun yang akan datang masih bisa kita temuin, tapi 10 menit yang sudah berlalu nggak bakalan kita temuin. Makanya masa depan lebih dekat daripada masa yang sudah berlalu. Makanya wajar kalau dikatakan korban ajal ya Allah, ajal saya dekat. Kita ajal lupa, pasti bakal ketemu. Walau mati dan kekuatanku sudah melemah, badan yang dulunya sehat udah masih orang udah muda, karena itu nggak usah diudahin. Anak ini udah nggak bisa kuat lagi, udah tua begitu aja kan olahraga lagi, udah tua main bola, bisa semaput, jangan main bola. Os-osan. Jalan. Muter-muter. Waduh, kuat-kuatin dalam rumah kekuatanku. Dulu mah badan ada yang pada sakit, sekarang apa aja tuh pada sakit. Taruh udah berasa kaki, pada apa? Taruh gigi udah pada kontek. Bener kan, kepala udah pada punya. Tapi genitnya mah masih kuat genit. Genit tuh. Mau jaya nih genit. Nah, sudah berarti. Kuat. Wajibkan bidulubin dan aku datang kepadamu bidulubin dengan dosa yang latah bidu hal-tiba, gunung aja gak bisa nanggung dosa saking gedenya. Walau taksilu hal-tiha, laut aja gak bisa bersihin dosa. As'aluka apa ya Tuhan, aku mohon ampunan kepada ya Allah. Itu munajat yang kita baca di akhir malam. Mudah-mudahan bisa pada malamnya. Amin, insyaallah. Amin. Itu bacaannya sebentar. Ilahi korban ajali walau kuat-kuati wajib juga bidulubin latahul hal-ibadah wala taksiru hal-bi'ah Pak di as'aluka al-afwadiyah itu istighfar munajat yang sunnah kita lakukan di akhir malam. Wa minas sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa dia min akhir al-qur'an wa akhir iman wallahu a'lam bishawab. Demikianlah lalu kita membaca beberapa kesunahan. Pertama, kita disunahkan untuk memperbanyak sholat sunnah, dan yang kedua kita disunahkan untuk membaca istighfar. Saya rasa cukup sekian dulu lah kita. Baiklah, sebelum kita